Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian semua? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, berjumpa lagi bersama Bapak di kelas mata pelajaran fikih. Ya, kita harus memaklumi ya, ini karena masa pandemi, jadi kita harus belajar dengan menggunakan Zoom meeting di rumah masing-masing ya. Nah, untuk kalian juga harus jaga kesehatan dengan ikhtiar mengikuti protokol kesehatan untuk menghindari pandemi COVID-19 ini. Nah, walaupun begitu, kalian harus tetap semangat belajarnya, semangat menuntut ilmu, dengan karena di rumah kalian jadi malas-malasan, jadi kaum rebahan gitu ya. Nah, ini sudah join semua ya. Oke, jadi kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang materi sholat jamak dan qashar. Oke, apa pengertian sholat jamak? Ada yang bisa jawab? Saya Pak, Oke, Mbak Ayu, silahkan. sholat jamak ialah mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Oke, bagus sekali. Jadi pengertian jamak adalah mengumpulkan pelaksanaan dua sholat fardu ke dalam salah satu dari dua waktu sholat tersebut. Oke, lanjut. Kemudian kapan diperbolehkan menjamak sholat? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak, saya. Oke, Mas Ikhwan, silahkan. Waktu yang diperbolehkan menjamak sholat itu, yaitu yang pertama itu saat kita bepergian. Dan yang kedua ada saat kita sakit. Ya. Dan yang ketiga ada juga saat hujan lebat. Oke. Cukup Pak? Ya, betul sekali. Kita diperbolehkan menjamak sholat, yaitu pertama ketika kita sedang bepergian. Kemudian yang kedua ketika hujan deras, yang kemudian ketika turun salju dan cuaca itu sangat dingin. Kemudian ketika kita dalam keadaan sakit pun boleh kita menjamak sholat. Kemudian dalil sholat jamak yaitu adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya dari Anas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berangkat dalam perjalanan sebelum tergelincir matahari, maka beliau takhirkan sholat zuhur ke waktu asar. Kemudian beliau turun atau berhenti untuk menjamak keduanya. Jika matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat, maka beliau sholat zuhur dahulu. Kemudian baru beliau naik kendaraan. Oke. Pembagian sholat jamak, yakni yang pertama ada jamak takdim, kemudian yang kedua ada jamak takhir. Ya, jamak takdim adalah dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu yang pertama. Misalnya sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Kemudian syarat jamak takdim. Yang pertama adalah mendahulukan sholat pertama, kemudian sholat yang kedua. Yang kedua, niat jamak pada waktu mengerjakan sholat yang pertama. Dan yang ketiga, berturut-turut antara sholat yang pertama dan kedua. Oke, selanjutnya, cara mengerjakan sholat jamak takdim. Contohnya, apabila seseorang hendak mengerjakan sholat jamak takdim, zuhur dan asar, maka terlebih dahulu harus dikerjakan sholat zuhur pada waktu zuhur dengan niat jamak takdim, setelah itu baru mengerjakan sholat asar. Demikian juga jika hendak mengerjakan sholat jamak takdim maghrib dan isya, maka harus mengerjakan sholat maghrib terlebih dahulu, kemudian baru mengerjakan sholat isya.
Yang selanjutnya adalah jamak takhir. Pengertiannya ialah dua sholat fardu yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Misalnya sholat zuhur dan sholat asar. Nah, dikerjakannya adalah pada waktu sholat asar. Kemudian yang selanjutnya, cara mengerjakan sholat jamak takhir. Sama dengan mengerjakan sholat jamak takdim, perbedaannya terletak pada waktunya. Apabila mengerjakan jamak takhir sholat duhur dan asar, maka dikerjakan pada waktu asar. Sedangkan jika akan mengerjakan jamak takhir maghrib dan isya, maka dikerjakan pada waktu sholat isya. Oke, selanjutnya apa pengertian sholat qashar? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Oke, Mas Adam, silahkan. Bukan saya, Pak. Mas Bisma, Pak. Oh, Mas Bisma, ya silahkan. Iya Pak. Pengertian dari sholat qashar itu ialah sholat yang sholat meringkas sholat Pak. Ya, jadi qashar itu adalah sholat yang diringkas. Yang diringkas apanya? Yang diringkas adalah rakaatnya. Kemudian sholat apa saja yang boleh diqashar? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, silahkan. Mas Ya, Adam. saya izin membuka masker dulu ya, Pak. Oke, silahkan. Baik, sholat yang boleh diqashar itu ada 3, Pak. Yang pertama ada sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Ya, betul sekali. Jadi yang boleh diqashar itu adalah sholat yang memiliki 4 rakaat, ya. Yaitu yang 4 rakaat itu apa saja? Yaitu sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Sedangkan sholat subuh dan sholat maghrib itu tidak boleh karena rakaatnya itu kan ganjil dan cuma 2 rakaat. Kemudian syarat qashar. Sholat qashar adalah yang pertama, yakni dalam perjalanan jauh. Kemudian perjalanannya bukan untuk pekerjaan maksiat. Kemudian yang ketiga, sholat yang diqashar adalah sholat yang tunai. Jadi sholat qadha itu tidak boleh diqashar ya. Nah, dalil sholat qashar adalah Quran surat An-Nisa ayat 101 yang artinya, dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, kemudian cara mengerjakan sholat qashar. Cara mengerjakan sholat qashar seperti sholat-sholat biasanya. Perbedaannya hanya dalam niat, yaitu dengan niat qashar dan dikerjakan dengan meringkas sholatnya, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, contoh niat sholat qashar. Nah, ini Bapak contohkan niat sholat duhur dengan qashar. Nah, bunyinya seperti ini. Usolli fardhu duhri maksuratan lillahi ta'ala. Coba Mas Adam dipraktekan. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu duhri maksurata lillahi ta'ala. Bagus sekali ya. Selanjutnya yakni adalah kuis. Nah, sebelum itu Bapak tanya, apakah kalian ada pertanyaan untuk Bapak atau kalian sudah paham dengan materi ini? Paham, Pak. Oke, ya. Oh, paham, Pak. Ya, kalau sudah paham, kita masuk ke kuis. Nah, ini kuisnya cepet-cepetan ya, rebutan. Nanti siapa yang cepat, dia yang dapat nilainya. Oke. Kuis yang pertama. Sholat yang dikerjakan dengan cara menyatukan 2 sholat ke dalam satu waktu merupakan pengertian dari, siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, silahkan. Sholat yang dikerjakan dengan cara menyatukan 2 waktu sholat ke dalam satu waktu merupakan pengertian dari sholat jamak Pak. Oke, kita cek jawabannya ya. Ya, ternyata benar. Sholat jamak. Oke, next. Kuis kedua. Sholat yang tidak boleh dijamak adalah
Ayo, Saya, siapa yang bisa? Pak. Iya, Mbak Ayu, silahkan. Sholat subuh. Sholat subuh. Ya, kita cek jawabannya ya. Sholat subuh. Benar sekali. Kemudian kita ke kuis ketiga. Sholat yang tidak boleh dikosor adalah, ya siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak, saya. Mas Ikhwan, cepat sekali ya. Eh, Jawabannya Mas Ikhwan. yang pertama itu ada sholat maghrib karena jumlah rakaatnya terdapat 3. Dan yang kedua ada sholat subuh karena jumlah rakaatnya terlalu sedikit, hanya 2 rakaat. Ya, kita cek jawabannya ya. Ya, ternyata benar sekali sholat maghrib dan sholat subuh. Dan alasannya seperti yang dikatakan Mas Ikhwan tadi ya. Oke, ini kuis Wah, terakhir ya. Kalian Saya telah terusnya, Pak. Oke. Nah, nih. Banu berangkat dari Jakarta ke Surabaya naik kereta api, gitu untuk menonton konser band Slank. Nah, apakah selama di perjalanan Banu itu diperbolehkan mengkodok sholatnya? Yo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak, saya. Ya, silakan Mas Adam. Baik, Pak. Banu, jawabannya Banu tidak diperbolehkan, Pak, karena kan menonton konser ya, Pak. Ini kan banyak maksiatnya, Pak. Di sana kayak ada yang mabuk, terus antara cowok dan cewek itu bersatu kayak nggak ada sekatnya gitu, Pak. Jadi kan banyak maksiatnya, Pak. Jadi tidak boleh, Pak. Oke, jadi jawabannya Mas Adam tidak boleh ya. Kita cek sama-sama. Ya, jawabannya betul sekali. Jawabannya adalah tidak boleh dikosor karena perjalanannya mengandung maksiat seperti yang dijelaskan Mas Adam tadi. Mungkin di sana nanti ada banyak orang yang mohon maaf mabuk, ada yang ceweknya mengumbar aurat dan yang lain-lainnya. Good job. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebagai tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak kasih kalian tugas untuk mengerjakan uji kompetensi nomor 1 sampai 10 yang pilihan ganda di buku kalian masing-masing ya. Nah, nanti jawabannya bisa kalian kirim lewat Google Classroom. Nah, oke, di sini apakah masih ada yang ingin bertanya mengenai materi tadi atau sudah paham mungkin? Sudah paham, Pak. Tapi ini tugasnya dikumpulkan kapan ya, Pak? Gimana, Mas Adam? Tugasnya dikumpulkan kapan, Pak? Nah, tugasnya dikumpulkan minggu depan ya di Google Classroom. Jadi kalian bisa mengerjakan soalnya itu dengan sungguh-sungguh gitu ya. Nah, kalau sudah tidak ada yang tanya, kalian sudah paham semua, alhamdulillah. Nah, akan Bapak beri kesimpulan. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu sholat jamak adalah mengumpulkan 2 waktu sholat dalam 1 waktu. Jamak dibagi menjadi 2. Yang pertama ada jamak takdim, yang kedua ada jamak takhir. Kemudian pengertian sholat qashar adalah meringkas rakaat sholat. Nah, gitu ya. Saya yakin kalian sudah paham semua materi hari ini dan semoga kalian bisa mempraktekkannya ketika kalian sedang bepergian, mungkin kalian sedang berziarah atau kemana ya yang mungkin tidak berbau maksiat gitu ya. Nah, kemudian terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga sehat selalu dan tetap jaga diri kalian masing-masing. Tetap pakai masker seperti Mas Adam itu, walaupun di dalam rumah tetap memakai masker. Ya, bagus sekali. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan dalam penyampaian materi kita pada hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.